Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner. Perkenalkan, nama saya Agung Riantiano, bisa dipanggil Mister Agung. Saya adalah instruktur pastry dan bakery di Sekolah Kuliner Budi Mulya II, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembuatan kue kering. Kue kering yang umum sekali di Indonesia, biasanya adanya di saat Lebaran atau Idul Fitri. Kira-kira apa? Ya, kastengel. Saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan kastengel dengan bahan yang mudah dan juga tentunya murah juga. Oke, penasaran bagaimana caranya? Yuk kita baking. Oke, untuk membuat kastengel di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya kita bagi jadi 3 kelompok. Di sini ada bahan A, ada bahan B, dan juga ada bahan C. Untuk bahan A, saya gunakan di sini pertama adalah margarin seberat 75 gram. Lalu ada di sini butter 75 gram. Saya memakai butter oil substitute atau biasa juga ada mereknya Coleman atau mereknya Gold Bullion. Dan di sini juga ada 1 kuning telur. Ini untuk bahan A. Sedangkan untuk bahan B, saya di sini menggunakan pertama adalah keju cheddar. Keju cheddar yang saya gunakan adalah keju cheddar yang sudah diparut dan di oven terlebih dahulu. Gunanya apa? Keju ini ketika diparut dan di oven terlebih dahulu, sehingga cairan yang terkandung dalam kejunya akan menguap dan membuat tekstur dari keju cheddar tersebut menjadi renyah. Dan juga di sini saya siapkan juga keju edam, keju tua. Keju tua ini tidak memiliki banyak kandungan air di dalam kejunya, sehingga tidak perlu di oven terlebih dahulu. Namun kalau untuk keju cheddar perlu di oven terlebih dahulu, dan setelah di oven menjadi kering seperti ini, saya membutuhkan sebesar kira-kira 50 gram. Dan untuk keju edamnya saya membutuhkan sebesar 25 gram. Ini untuk 2 kejunya. Lalu tepung, saya di sini gunakan tepung yang berprotein rendah. Tepung berprotein rendah digunakan khusus untuk membuat seperti kue kering atau seperti cake, seperti biskuit, karena memiliki kandungan gluten yang rendah sehingga tidak menyebabkan tekstur dari kue kering tersebut menjadi keras. Di sini saya gunakan tepung terigu protein rendah seperti kunci biru contohnya. Lalu di sini juga saya gunakan tepung maizena. Kalau misalnya untuk tepung terigu protein rendah, saya gunakan sekitar 250 gram. Untuk tepung maizenanya saya gunakan sekitar 12 gram. Lalu saya gunakan susu bubuk juga. Susu bubuk saya gunakan sekitar 25 gram. Dan terakhir saya di sini gunakan kaldu bubuk dan juga garam. Ini untuk bahan B. Dan terakhir adalah bahan C. Bahan C yaitu bahan untuk olesan dan taburan. Jadi ketika nanti kastengelnya telah dibentuk, telah disusun di atas tray atau loyang, kita akan mengoleskannya dengan kuning telur yang di sini saya telah beri garam sedikit dan saya beri air sedikit agar konsistensinya tidak terlalu kental. Lalu di sini juga saya gunakan keju cheddar parut. Seperti biasa, keju cheddar parut hanya diparut gitu aja, nanti untuk taburan di atasnya. Oke, kita mulai dari pengocokan bahan A. Bahan A tadi saya mulai masukkan butternya, sudah saya masukkan. Lalu juga saya ada margarin juga tadi saya masukkan juga, dan kuning telur. Kita kocok menggunakan mixer di kecepatan rendah terlebih dahulu. Setelah mentega mulai
wedangnya kita harus masukkan juga. Untuk rasa ada garam dan kaldu bubuk, kita akan masukkan juga. Sebenarnya untuk kaldu bubuk ini opsional ya, jadi nggak perlu ditambahkan kalau memang tidak ingin banyak rasa gitu, jadi hanya ingin rasa keju aja, mungkin aja. Tapi kalau misalnya menurut saya ditambahkan kaldu bubuk akan memperkaya rasa dari kastengel tersebut. Kemudian kita bisa tambahkan susu bubuknya masukkan. Dan untuk maizena kita gabung ke tepung terigunya. Lalu kita tambahkan sekitar sepertiga bagian terlebih dahulu. Tambahkan lagi sepertiga bagian. Dan teksturnya sudah mulai menggumpal. Oke, tadi sudah 2/3 bagian dari tepung terigu yang telah kita masukkan, dan teksturnya memang masih cukup basah. Kita akan tambahkan sisa dari tepung terigunya. Di sini saya sudah memakai sarung tangan ya. Kita tambahkan sedikit itu aja, desakan, supaya nggak semuanya, karena memang sebenarnya teksturnya itu tidak bisa timbangan pas gitu, tergantung dari kelembapan dan juga suhu ya, biasanya kayak gini. Jadi kalau misalnya tepung yang dipakai itu lembab, bisa jadi kita membutuhkan lebih banyak tepung juga. Atau juga dari besar telur, misalnya besar telur yang kita pakai, telurnya ukurannya lebih besar, otomatis cairan yang ada dalam adonan lebih banyak, dan di situ kita juga membutuhkan lebih banyak tepung juga. Dan kalau misalnya kita juga punya misalnya tepung lama, tepung yang kita simpan dalam lemari es misalnya, itu juga sama saja, kita juga nggak bisa menggunakan tepung itu secara sedikit, jadi harus ditambah terus karena tepungnya sifatnya sudah lembab. Oke, di sini adonannya tadi yang sudah dibentuk ini, kita sudah siapkan alatnya. Kita siapkan di sini cutting board atau talenan, dan juga ada plastik yang cukup lebar di sini. Kita akan membentuk adonan kastengel ini dengan menggunakan plastik dan juga scraper seperti ini. Tujuannya untuk apa? Karena sebenarnya kastengel itu ada dua kata ya, kas dan tengel. Kas artinya cheese atau keju, tengel artinya telunjuk. Jadi sebenarnya kastengel itu bentuknya harus seperti telunjuk, bukan balok-balok kotak-kotak gitu ya. Jadi kita akan membentuk kastengel ini dengan bentuk seperti telunjuk. Caranya gimana? Saya sudah
mengambil di sini di bagian dari adonan yang akan saya panjangkan dulu. Ini kita panjangkan, taruh di atas plastiknya, ya, dan kita tutup seperti ini. Dan bagian bawah dari plastik kita tahan. Dengan menggunakan ini kita akan dorong sehingga ya secara otomatis adonan tersebut akan mengikuti bentuk seperti silinder panjang gitu ya, bentuk panjang. Saya ingin dia diameternya sekitar 1 cm, jadi ini bisa saya pipihkan terlebih dahulu supaya diameter dari adonannya lebih kecil lagi. Saya tutup kembali dengan menggunakan plastik, terus kita dorong lagi. Ya, kira-kira seperti ini. Ini kita akan taruh terlebih dahulu di loyang. Oke, ini tadi adonan yang sudah kita bentuk menjadi panjang seperti ini. Kita bisa memotong dengan menggunakan pisau, tapi utamakan pisau yang tajam seperti itu ya. Kalau misalnya di sini saya kebetulan pisau yang tajam sedang tidak ada, tapi saya bisa menggunakan gunting seperti ini. Untuk panjang dari kastengel itu sendiri kira-kira sebesar 2 ruas jari atau 5 cm, 4 cm. Bisa di sini tinggal kita ukur, terus kita gunting aja, gunting seperti itu ya. Kita gunting aja. Ya. Setelah kita gunting, kita bisa rapihkan dulu bentuknya. Misalnya mengambil satu persatu, dibentuk satu persatu akan sangat memakan banyak waktu. Seperti ini aja. Kalau bentuknya tidak begitu seragam, nggak apa-apa, karena memang kastengel itu baiknya adalah homemade, yang benar-benar homemade dan handmade, yang benar-benar buatan tangan. Karena kalau misalnya kastengel buatan mesin tentu aja beda ya rasanya ya. Dan untuk menata di atas loyangnya, kastengel ini tidak akan begitu mengembang pada saat dipanggang, jadi tidak perlu diberi jarak yang terlalu jauh. Mungkin jaraknya sekitar 1 jari seperti itu aja, karena memang nanti akan memudahkan pada saat memberi taburan keju. Oke. Nah, begini kira-kira tadi kita sudah menaruh di atas loyang. Sekarang kita hanya tinggal memberikan olesan aja. Di sini olesan tadi telah saya siapkan. Untuk saat memberi olesan itu jangan lupa kuasnya ditiriskan terlebih dahulu ya. Jadi supaya tidak begitu berantakan pada saat mengoles. Kita celupkan kuasnya. Kuas jenis apa aja? Misalnya kuas dari silikon, saya di sini menggunakannya. Terus kita tinggal oles. Pada saat memberi taburan keju agak sedikit ditekan agar melekat ya. Mengoles dengan telurnya jangan ditinggalkan begitu lama, karena nanti telurnya akan mengering dan kejunya tidak akan melekat di permukaan kastengelnya. Kastengelnya masih terolesi dengan telur dan masih agak basah. Kita beri taburan keju parutnya. Keju parut yang bagus itu yang sudah agak sedikit kering ya. Jadi setelah diparut dibiarkan agak kering. Karena apa? Kalau misalnya kejunya masih basah, biasanya kita agak susah mendapatkan warna kecoklatan dari keju itu sendiri ketika nanti di oven.
Nah, sekarang tinggal waktunya di oven. Saya sudah panaskan oven terlebih dahulu pada suhu 160 derajat Celcius. Saya akan panggang kastengel ini selama kurang lebih 25-30 menit, tergantung dari oven yang teman-teman punya. Masing-masing oven itu ada sifatnya sendiri-sendiri ya, jadi panasnya beda-beda. Kebetulan saya di sini sudah pasang di suhu 160 derajat Celcius. Ovennya sudah dipanaskan. Kita tunggu beberapa saat sampai kejunya semuanya jadi crispy dan juga warnanya kecoklatan. Ya teman-teman, udah jadi kastengelnya, warnanya kecoklatan dan kejunya kelihatan renyah banget. Ini tadi suhu memanggangnya itu benar-benar 160 dan saya kira-kira tambahkan waktu sedikit dari 30 menit ke antara 35-40 menit. Dan jadinya seperti ini, kelihatan renyah banget dan ini ternyata mudah dan rasanya nggak kalah karena memang aroma dari keju edamame sangat kuat dan juga tekstur dari kejunya itu sendiri kerasa renyah. Dan ini kalau misalnya saya sih nggak bisa, kalau misalnya cuma dikasih 1 toples, kayak bisa ngabisin 2 toples ya, soalnya enak banget. Oke, buat teman-teman jangan takut untuk mencoba. Tadi resepnya sudah ada di video awal yang sudah saya jelaskan, dan juga memang bahan-bahannya juga mudah. Ya, itu tadi kastengel ala Mr. Agung. Ya, ini sekian dari saya. Jangan pernah takut untuk mencoba, resepnya udah ada dan gampang banget. Jadi happy baking untuk semua, selamat mencoba. Salam kuliner.